Benar kehendak-Mu melalui firman-Mu, siap mendengar tuntunan daripada dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka kehidupan kami untuk setia dan taat akan firman-Mu, sehingga hidup kami sebagai anak-anak-Mu dan bersama-sama sebagai gereja-Mu kita sungguh-sungguh mencerminkan maksud dan kehendak yang Kau tunjukkan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengar Kau berjalan kepada kami dalam Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara semua. Ini kesempatan istimewa ya. Kita bisa bersama-sama dengan keluarga, saya beserta istri dan anak saya di sini. Dan bersyukur dari kemarin pagi saya sharing bersama-sama tentang kegerejaan ya, bagaimana kita saling tukar pikiran dan tukar pengalaman ya. Tidak ada hal yang baru sebetulnya. Kita bersyukur bisa sharing tentang itu dan dilanjutkan kemarin malam dan pada pagi hari ini. Jadi ini sebenarnya satu seri ya, satu seri di mana kita tahu maksud Tuhan yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan juga kehidupan kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Mengucap syukur atas Ibu Pak Baton sudah mengundang kami untuk bisa ke sini. Juga untuk Pendeta Kasta yang sudah mengundang dan sudah banyak sharing juga ya sebelumnya. Ya, yang saya sampaikan juga pasti beliau juga sudah menyampaikan hal-hal yang sama karena semua berasal dari firman Tuhan. Dan pedoman hidup kita adalah firman Tuhan yang harus kita junjung tinggi, kita hormati, kita taati, yang akan menuntun kita cukup ya, kita cukup menjawab hidup kita dan semua kebutuhan kita, menjawab semua kesusahan kita dan menuntun kita karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dan saya bersyukur sekali dan sangat terhibur ketika dengar WW bernyanyi, khususnya salah satu lagu kesukaan saya itu dari Ambon ya, Api Injil, itu luar biasa lagu itu kan. Memang saya jadi ingat ya ketika kami ke sana pulang membawa oleh-oleh susah ya, dia bilang begini ya, seng makan mati, makan seng mati ya. Jadi saya bingung gitu ya, apa itu seng makan mati, makan seng mati ya. Karena seng itu tidak, gitu. Kalau tidak makan mati, tapi kalau makan seng itu juga mati gitu. Jadi ya mengingat kenangan beberapa kali kami bisa ke Ambon dan mulai di sana ya, jadi nanti siang nggak makan seng ya, jangan makan seng. Itu lagu yang istimewa dan kesatuan hati ya di antara hamba Tuhan dan jemaat yang ada di Ambon, mau merindukan karena dulu sudah lama sekali Injil masuk ke tanah Ambon dan banyak sekali ya dari gereja Ambon itu mengutus pesan Injil kemana-mana ke seluruh Indonesia. Luar biasa ya, dari zaman beberapa ratus tahun yang lalu. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita dapat menjadi jemaat Tuhan yang bersatu baik di Gereja Baptis Indonesia Babaton, di gabungan Gereja Baptis BPD Jabatara, itu Jabatara, selain Jabatara, kita bisa masuk di GGBI se-Indonesia, bahkan yang sekarang saya layani dan saya melayani full time sekarang, bukan mengembalakan di GGBI pertama, tapi di Asia Pacific Baptist Federation, kita adalah gabungan dari gabungan gereja baptis yang ada di berbagai negara. Jadi menjadi satu keluarga. Bahkan kita punya keluarga besar lagi yang disebut Aliansi Baptis Sedunia. Jadi bergabung sama seluruh umat baptis sedunia. Nah kadang-kadang kalau kita melihat gereja baptis itu kecil, tapi kalau kita melihat membandingkan dengan gereja-gereja lain, kita bisa lihat di TV, di YouTube, di mana-mana luar biasa. Besar-besar gedungnya juga bertingkat-tingkat, sekali ibadah juga ribuan orang. Kadang-kadang kita merasa waduh kita ini kecil, tapi kita tidak pernah kecil. Kita dan mereka kita sebenarnya satu gereja, satu tubuh di dalam Tuhan. Bahkan dalam keluarga baptis pun ya, kita di Indonesia bergabungkan yang lumayan besar ya. Kalau di Asia besar, di juga besar. Tapi yang penting bukan kita baptis atau bukan baptis. Yang penting adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus melalui Alkitab yang menjadi pedoman hidup kita. Itu jauh lebih penting. Dan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini perintah Tuhan yang kita sudah pasti kenal. Yang pasti kita sudah dengar, kita mau belajar dalam perspektif bagaimana perintah Tuhan ini adalah sebuah perintah yang diberikan kepada kita sebagai gerejanya. Jadi kalau saya gereja, kita satu orang
adalah gereja Tuhan, yang disebut gereja lokal. Jadi kumpulan gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan, itu adalah gereja lokal yang ada namanya di Babaton, kalau kami di Bandung gereja Yesus Pertama, dan sebagainya. Nanti akan banyak sharing dari apa yang kami lakukan di Bandung untuk bisa punya pikiran, dan semoga bisa membuka pikiran bagaimana Tuhan dapat memimpin dan berani kita melangkah untuk menjadi gereja sebagaimana yang Tuhan inginkan, sebagaimana yang Tuhan kita Yesus Kristus perintahkan. Yesus adalah kepala gereja kita. Oleh karena itu kita perlu mengikuti kehendak kepala gereja, yaitu Yesus. Oleh karena itu penting sekali kita mengerti apa yang Tuhan inginkan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Alkitab dari firman Tuhan dari kitab Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan buka, kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama, hanya beberapa ayat saja. Untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membaca ke-4 ayat ini. Matius 5 ayat 13 sampai 16, mari kita baca. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Orang yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan itulah orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tanah, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya orang percaya kepada orang, supaya mereka melihat perbuatan dia dan memuliakan Bapa dari surga. Amin. Selamat hidup. Bapak saudara, kalau hadir hari kemarin pagi dan juga kemarin sore dan malam, kita belajar bahwa kita ini ada maksud dan tujuan khusus bagi gereja Tuhan yang Tuhan sudah amanatkan, yaitu gereja Tuhan yang kita kumpul bersama-sama dan kita masing-masing mengemban satu amanat yang tidak boleh tidak dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Jadi harus dilakukan. Makanya disebut amanat agung. Amanat adalah sebuah perintah yang tidak boleh ditawar-menawar. Itu disebut amanat. Amanat raja, yaitu amanat agung bagaimana kita terlibat sebagai gereja Tuhan menjadi pemurid yang menjadikan segala bangsa murid bagi Kristus. Itu adalah tugas yang kita emban masing-masing dan juga bersama-sama sebagai gereja Tuhan. Kita perlu menyadari, kita perlu meyakini, dan kita perlu melakukan itu. Karena itu adalah perintah dari kepala gereja. Bukan perintah dari Bapak Gembala di sini, bukan perintah dari, nggak tahu siapa dari Bandung ya, dari Bandung. Bukan perintah dari Ketua GGBI ya, Pak Yosia Watono. Bukan. Perintah dari kepala gereja di seluruh gereja di seluruh dunia, yaitu Kristus. Amanat agungnya, juru selamat kita, Raja yang telah Tuhan Allah telah turun menjadi Raja yang berkuasa atas seluruh alam semesta, memberikan perintah kepada kita untuk menjadi agen, menjadi alat, menjadi agen transformasi dunia ini untuk memulihkan dengan dirinya. Ada gambar yang kemarin dimunculkan, diagram itu berbicara tentang apa yang terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada hal yang rusak. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah rusak. Hubungan manusia dengan sesama rusak. Hubungan manusia dengan masyarakat rusak. Hubungan manusia dengan lingkungan ciptaan bumi ciptaan Tuhan itu rusak, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri rusak. Oleh karena itu kita lihat, ya, kita sering melihat banyak sekali gejala-gejala psikologis yang terjadi, depresi dan macam-macam gitu ya. Kami baru pulang dari Sumba, kami ada yayasan yang terdiri dari anggota gereja Baptis Pertama, mendirikan yayasan untuk menolong pelayanan holistik yang ada di Sumba. Kami melayani ada 180 pasien gangguan jiwa. Ya. Kita bersyukur
Bogor ada 80-an yang sudah lepas dari Pasung. Jadi kalau ke sana masih banyak orang-orang di Pasung karena gangguan jiwa. Dipasung secara fisik ya, kakinya dipasung itu masih ada. Ini tahun 2023 masih ada. Atau dirantai atau tinggal di dalam kurungan kandang. Dan ada kandang hewan juga dimasuk ke sana. Orang gangguan jiwa diperlakukannya seperti itu. Karena itu kami di sana ingin menolong supaya masyarakat juga tahu bagaimana memiliki kehidupan yang sehat supaya itu tidak terjadi. Bagaimana orang-orang itu dapat dipulihkan. Kami beri obat, karena ada dokter yang di sana, tapi kami juga beri firman Tuhan agar mereka dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa orang bisa sampai ada gangguan jiwa? Karena orang tidak mengenal dirinya sendiri, tidak mengenal apa maksud Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita sebagai ciptaannya. Dalam Kejadian 1 sudah jelas sekali, Tuhan menciptakan manusia baik laki-laki maupun perempuan di dalam gambar dan rupa Tuhan, sama gambar dan rupa Tuhan. Tetapi manusia lupa. Oleh karena itu perlu ada juru selamat yang menyelamatkan, mengganti menebus kita, menghapus dosa kita supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan dan kita dipulihkan untuk kembali menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus tahu bahwa perjalanan hidup kita ketika kita sudah menerima Yesus Kristus adalah terus berubah menjadi segambar serupa dengan Yesus. Dan ketika kita menjadi segambar serupa dengan Yesus, kita pun menginginkan orang lain yang belum mengenal Yesus Kristus agar terjadi kembali hubungan-hubungan yang rusak tadi dipulihkan satu persatu karena perkenalan akan Injil Yesus, kabar baik yang ada di dalam Yesus. Amin. Itu panggilan buat kita. Jangan kita senang aja karena saya sudah selamat. Yang penting saya di gereja, Bapak, supaya bisa ikut sekolah minggu, ikut komunitas, ikut cell group, ikut PA, supaya saya bisa menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Yang penting saya menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Boleh di awal, tapi perjalanan kita menuntun kita untuk bisa peduli juga sama yang lain yang belum menjadi segambar serupa dengan Yesus, ditulari untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Itu panggilan kita. Panggilan kita sebagai umat Tuhan bukan hanya berkumpul, beribadah tentunya. Itu satu bagian dari kehidupan kita. Tapi bagaimana kita punya panggilan untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus dan merindukan kalau kita sudah segambar dan serupa dengan Yesus, orang lain, semua suku bangsa menjadi segambar dan serupa dengan Yesus juga. Karena itu makna dari menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau kita mau menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, kita juga harus turun dari zona kenyamanan kita, turun dari ketakutan kita, turun dari kenikmatan dunia kita, meninggalkan semua itu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Kalau kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, pasti kita punya beban untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Yesus dengan memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan terus memuridkan mereka menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Kenapa terjadi banyak kebingungan hari-hari ini? Gender aja bingung ya. Gender itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya? Karena nggak bisa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan jenis kelamin, ya udah jelas ya, jenisnya hanya ada dua, laki perempuan. Tapi kalau ada yang tengah-tengah itu berarti bukan jenis kelamin, nggak tahu apa ya, gender aja gitu. Kenapa sampai bingung? Tuhan sudah jelas menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupanya, baik laki maupun perempuan. Udah tengah-tengahnya nggak ada. Tengah-tengahnya itu adalah konstruksi psikologis dari manusia. Yang ada tengah-tengahnya, atau ada plus-plusnya, atau ada apa-apanya, itu konstruksi manusia. Makanya dia bingung. Karena yang kadang-kadang orang tua juga khotbahkan, yang dunia khotbahkan, film-film khotbahkan, itu bingung antara laki atau perempuan. Ya. Padahal kalau kita mengenal Tuhan
hubungan kita tidak rusak dengan Tuhan, ya sudah jelas. Laki perempuan, karena hubungan rusak dengan diri juga rusak, dan sesama juga rusak, jadi bingung. Dunia membutuhkan kabar baik di dalam Yesus Kristus, di mana dunia dapat mengenal siapa Yesus Kristus itu. Dan itu masuk ke dalam apa yang hendak kita bahas pada saat ini, yaitu bagaimana kita sebagai, sekali lagi, jemaat Tuhan satu persatu berkumpul menjadi jemaat lokal Tuhan. Ya, kita ulang yang kemarin ya. Coba towel kanan dan towel kiri ya. Kamu gereja, saya gereja, kita gereja. Mari 1, 2, 3. Kamu gereja, saya gereja, kita gereja. Kalau yang sampingnya tidur, towelnya lebih keras ya. Kamu gereja, saya gereja. Gak apa-apa, saya bersyukur ya. Sebagai pengkhotbah, saya suka videonya begini ya. Ya kalau yang dibutuhkan orang sekarang ini kan punya istirahat yang tenang gitu ya. Kalau saya bicara orang bisa istirahat dan tenang, istirahatlah dan tenang, apa-apa. Saya malah senang gitu ya, berarti bisa memberikan. Karena kadang-kadang orang perlu bayar mahal supaya bisa tidur gitu ya. Saya punya teman seorang psikolog, sejamnya lumayan bayarnya, itu profesional ya. Karena orang stres gak bisa tidur, pergi ke psikolog. Saya bilang, anggap datang aja suruh dengan saya khotbah gratis dan bisa tidur nyenyak. Kalau mau dingin, kena AC, kalau mau panas, di tengah-tengah gitu ya. Ya itu satu pelayanan juga ya, pelayanan pastoral buat orang istirahat tidur ya. Baik Bapak Saudara, kita melihat Alkitab jelas kita adalah garam dunia dan terang dunia. Kita perlu mengerti fungsi garam dan fungsi terang untuk kita sebagai gereja Tuhan, karena aku gereja, kamu gereja, dan kita sebagai gereja lokal Tuhan menjalani fungsi sesuai dengan tujuan Tuhan kita menjalani amal agung, menjalankan fungsi kita masing-masing dan fungsi kita bersama. Apa itu fungsinya? Coba kita lihat. Kalau kita lihat ini kan lampu ya, gelap, tapi isinya garam. Bisa nggak jadi penerang? Kalau dimasukin ke lampu bisa nggak jadi penerang? Ini gambarnya jadi penerang, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa ya, karena fungsinya bukan cahaya atau penerang, ini adalah garam. Coba lihat ini, bisa nggak tanpa asin dan disinari? Bisa nggak? Ya kalau yang jualannya canggih bisa aja gitu ya. Ini ada gelombang sinar yang akan membuat makanan lebih asin tanpa berlabah. Beli hanya 100.000 saja yang kedua. Oke, kita beli gitu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu maksud dan tujuan kita, tetapi kita tidak fungsikan sebagaimana mestinya, kita akan tidak kena sasaran. Ketika Yesus berkata kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia, kita perlu tahu fungsi dan maksud dari Yesus ini. Yesus sudah mengajar kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang ada di sana. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, manusia tidak mengenal Tuhan Allah. Sehingga manusia tidak mengenal apa maksud dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan baginya, yang sudah dijelaskan dari lama. Pada saat itu di awal dari Yesus, yang Yesus layani banyak orang-orang Yahudi dulu. Yesus mengajarkan murid-muridnya, kumpul banyak orang-orang Farisi, dan pasti hafal 5 kitab pertama, Pentateuch itu dia hafal, orang Farisi itu hafal setiap ayat-ayatnya dihafal ya. Biasa ya, dihafal, dan mereka mengenal kitab-kitab sejarah, kitab Mazmur, kitab Nabi, kanon Perjanjian Lama sudah jadi seperti sekarang itu dibaca juga di dalam orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi zaman dulu. Jadi mereka sudah mengenal dengan baik pengajaran Perjanjian Lama. Tetapi ketika Yesus melihat mereka belum menjalankan maksud dan tujuan Perjanjian Lama. Segala sesuatu terjadi Perjanjian Baru, tidak ada yang baru, hanya perjanjiannya baru.
tapi gagal dilakukan oleh umat manusia, termasuk bangsa yang dipilih, orang Yahudi gagal melakukannya. Perlu ada perjanjian yang baru yang dimateraikan, disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Ya. Tetapi segala sesuatu Yesus lakukan, Yesus ajarkan, yang diajarkan juga oleh murid-murid di perjanjian baru, tidak ada yang baru. Karena maksud dan kehendak Tuhan yang diwujudkan, dinyatakan di dalam Yesus dan gerejanya sudah dirancang dalam perjanjian lama. Semua sudah ada. Termasuk ketika Yesus mengajar Matius 5:7 ini adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit kita sudah kenal. Audiensnya orang-orang Farisi yang sudah tahu tentang pengajaran perjanjian lama, tetapi belum menjalankannya, hanya tahu tapi belum menjalankannya. Oleh karena itu Yesus tegur, kamulah garam, kamulah terang. Jadilah seperti yang sudah dirancang. Kalau kita melihat pasal perikop selanjutnya, itu berbicara bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Oleh karena itu tidak batal perjanjian lama, tapi digenapi, disempurnakan di dalam Yesus Kristus menjadi suatu perjanjian yang baru. Barang siapa beriman dan percaya akan diselamatkan. Kadang-kadang kita itu menjalankan seperti yang lama, harus bangun A, B, C, D, F, G, TK baru bisa beriman kepada Yesus. Tidak. Justru kita beriman kepada Yesus terlebih dahulu, dan Yesus beriman kita kepada Yesus di dalam Tuhan dan Juru Selamat akan memampukan kita untuk menjalankan semua perintah di dalam perjanjian lama. Nah, dalam pengajaran khotbah di bukit ada satu pengertian yang Yesus ajarkan kepada para pengikutnya pada saat itu adalah konsep tentang kerajaan Tuhan, ya, atau kerajaan Allah, kerajaan surga, ya, sama itu. Nah, kerajaan Tuhan berbicara seperti di doa Bapa kami diajarkannya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Terus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu di surga seperti di bumi. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Kedatangan kerajaan Tuhan berbicara tentang kehendak Tuhan terjadi. Nah, orang zaman Yesus, zaman sekarang juga kan, kehendak Tuhan belum terjadi karena orang belum mengenal Yesus. Orang belum mengenal, sehingga tidak ada kehendak Tuhan yang jadi seperti di surga di bumi ini. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana kita dapat menjadi teladan dan contoh orang yang sudah tidak mengenal Tuhan Allah dalam hubungan yang rusak, agar bisa melihat kerajaan Tuhan di mana kehendak Tuhan dapat jadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan memberikan satu perintah. Yang pertama ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam dunia fungsinya apa? Fungsinya apa garam dunia? Ditaruh dalam gelas dan dinyalakan ke itu fungsinya? Bukan. Fungsinya garam adalah untuk menjadi perasa yang ada di tengah-tengah nasi goreng kita ini. Ya. Kalau nggak gitu nggak akan jadi asin. Kalau garam itu seperti ini, berarti mendingan dibuang. Nggak ada gunanya. Oke. Bagaimana garam ini dapat mengasinkan makanan? Harus berada di tengah-tengah. Harus berada di tengah-tengah yang mau diasininya, dibuat rasa. Sama dengan terang. Kalau terang mau menjadi terang, harus ditaruh di tempat yang kelihatan. Sebagaimana ayat 14 berkata, kamu adalah terang dunia. Perintah yang kedua, garam dunia, terang dunia. Garam dunia, garamilah dunia. Terang dunia, terangilah dunia. Karena dia bilang kota, kita bilang kalau kota yang ada di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Karena di atas gunung kalau malam hari pasti terlihat. Lagi pula untuk apa kita punya lampu, punya terang dan dimasukin di kolong? Kira-kira begitu ya. Untuk apa? Menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ditutupi ya. Melainkan di atas kaki dia seharusnya supaya
dalam rumahnya demikian hendaknya terang bercahaya di depan semua orang. Dikasih perintah hendaknya terang bercahaya di depan orang, ya, percaya di depan orang, bukan percaya di balik kamar yang tertutup, bukan percaya di dalam gedung yang sudah terang, bukan percaya di kehidupan privat aja, percaya di depan orang supaya menerangi orang yang dalam kegelapan. Jadi kalau kita lihat fungsi dari garam dan fungsi yang terang kira-kira seperti ini. Garam berbicara di mana kita harus berada di tengah-tengah masyarakat seperti garam dalam masakan. Garam dalam masakan. Garam fungsi garam itu adalah fungsi garam dunia bahwa kita perlu berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, memberi rasa yang berbeda dengan dunia, baik tingkah laku kita, tutur kata kita, keputusan kita berfungsi untuk memberi rasa yang berbeda. Yang ketiga, semakin banyak kita tuangkan di satu titik, semakin terasa. Ya. Kalau garamnya kebanyakan dan diaduk, itu lebih terasa ya. Seperti itu, berkumpul satu titik lebih terasa hasilnya. Kalau kita perlu 1 sendok garam dan dituangkan nasi 100 kilo yang lagi dimasak, akan ada rasa hasilnya. Kemudian yang keempat, kita perlu dituangkan di tempatnya, perlu sengaja dituangkan dari gereja. Perlu sengaja kita mengambil ini, membuka atasnya dan menuangkan. Kalau tidak disengaja akan disimpan di dalam tempatnya ya. Kalau nggak sengaja dituang, garam akan diam saja. Kita pada setumpuhan garam nggak bisa dibilang, hei garam, pergi ke nasi sana, nggak bisa. Jadi Yesus sudah benar-benar memikirkan kenapa disebut garam dunia dan terang dunia. Bagaimana dengan terang? Fungsi terang adalah supaya dilihat seperti kota dilihat. Bagaimana kita ketika kita ada dapat dilihat sekeliling kita. Ini radius 1 kilometer ada berapa 10.000 orang kali hidup ya. Padat sekali ya. Jawa Barat satu daerah yang paling padat ya. Bagaimana kita melihat di kota kita, di tetangga kita, RT kita, di RW kita, di kota sampai dengan Indonesia. Fungsi dari terang juga kita tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau tidak berfungsi. Yang ketiga, kita perlu terlihat sebagai alternatif atau jawaban atau tuntunan dari nilai-nilai dunia yang berbeda. Kalau nggak ada terang. Kalau dunia lampunya biru dan kita sama-sama biru, tidak akan terlihat. Kalau dunia lampunya merah sama-sama tidak akan terlihat. Tapi kita berbeda, jadi suara yang berbeda, tuntunan yang berbeda dapat terlihat, kita akan menjadi terang. Kemudian sama prinsipnya, semakin tinggi dan terang, semakin terlihat. Jadi perlu disengaja dilakukan di gereja. Semakin konsentrasi, semakin banyak orang semakin percaya. Sama seperti garam semakin berkumpul, tapi di tengah-tengah masyarakat semakin terasa. Bapak saudara, sekarang kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Jadi kita lupa kita adalah baik kita gereja sehari-hari maupun kita berkumpul sebagai gereja adalah garam dan terang dunia yang punya fungsi menjadi cahaya terang tuntunan dunia dan berada di tengah-tengah dunia untuk membuat rasa yang berbeda dari dunia. Kadang-kadang kita nyaman jadi terang, yang penting kelihatan pakai gas, perangkat, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Jadi kita bersama-sama betul kita jadi terang gereja ini. Tapi dari Senin sampai Sabtu kita menjadi terang dan menjadi garam karena kita
berada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita tidak bisa menghidupkan kehidupan kita Senin sampai Sabtu berbuat semua kita, kemudian hari Minggu berbuat semua Tuhan. Tidak. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu semua harinya Tuhan. Itu semua baik. Berarti kita harus menjadi gerak, terang, dan garam di setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Sulit atau susah? Mudah atau gampang? Sulit atau mudah? Memang sulit. Tapi kembali kepada fungsi. Kalau Tuhan sudah melihat orang-orang yang mengikut Yesus dan ada di bukit, sudah menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian lama, persis menjadi garam dan terang itu ambil dari perjanjian lama, tidak perlu diingatkan. Kadang-kadang kita menjadi nyaman ketika kita di gereja, kita kumpul saja. Apakah kita menjadi gereja di tengah-tengah masyarakat? Kita berkumpul 2-3 orang dalam masyarakat, 5-6 orang di tengah masyarakat. Ya. Saya ingat suatu saat kami melakukan mission trip ke Sumatera Utara. Waktu itu kami bawa rombongan kira-kira ada 8 pasang suami istri, tapi yang senior. Saya yang paling muda, Kami pergi dan itu luar biasa ya. Ada 3-4 orang yang suaranya menggegah, ngomong aja keras gitu ya. Wah, kami kumpul, kami makan itu masih membuat kehebohan ya. Karena dari awal sampai akhir itu nggak pernah berhenti ketawa ya. Satu yang kalau dia itu ketawa ya, apa-apa dia ketawa lucu ketawa, wah semuanya mendengar gitu ya. Satu kali kami lagi makan ya, tiba-tiba ownernya datang gitu ya. Ini rombongan dari mana gitu ya? Kenapa gitu ya? Wah, saya kok dengan kehadiran rombongan ini kami betul-betul merasa damai. Kenapa? Karena kami tahu ada sukacita yang nggak biasa-biasa dengan plongnya, dengan tulusnya, dengan kasih yang terpancar dan ketawa ya, yang menular gitu ya. Belum ya, terima kasih kami dari gereja kami sebut. Wah, puji Tuhan. Ternyata dia orang Kristen juga, pemilik restoran itu, padahal dia tinggal di tengah-tengah yang hampir tidak ada orang Kristennya. Jadi ketika ada orang Kristen di sana, dia bilang, saya dikuatkan. Jangan cepat-cepat pulang ya. Dia keluarkan lagi, saya bikinin dulu teh supaya panas ya, supaya nggak pulang-pulang. Dia buka, kirim lagi, dibikinin bubur atau apa sejenisnya. Kita udah kekenyangan, sudah malam, udah harus melanjutkan perjalanan, tapi bisa menikmati sukacita dan membawa garam dan terang yang terlihat apapun kita lakukan. Makan di kafe, nge-mall, nge-gym, ngemil, apapun juga ya. Kita menjadi garam dan terang. Dan saya ingin men-sharing sedikit apa yang kami lakukan di Gereja Bagus pertama untuk memberikan wawasan. Kalau bisa dilakukan di sini, puji Tuhan. Ini sharing aja ya, Bapak Saudara, kami bersyukur beberapa bulan yang lalu Gereja Bagus pertama terpilih untuk menjadi fasilitator yang disebut Kampung Moderasi Beragama, yang dipilih dari seluruh Bandung atau seluruh Bandung kalau nggak salah, Bandung Raya. Itu adalah Kecamatan Bandung Wetan, di mana kami berada. Dan gereja, gedung gereja, fasilitas gereja, kompleks Gereja Bagus pertama dipilih menjadi tempat fasilitator Kampung Moderasi Beragama. Kita juga heran, yang datang itu adalah dari Kemenang, datang beserta dengan petugas Kemenang lokal, petugas kecamatan, dan juga petugas kecamatan dan pembina Kemenang untuk wilayah berapa mereka punya wilayah Jawa Barat. Dan kami terpilih. Nah, awal-awal baru sharing-sharing, ada tim asesor, visitasi, kemudian mereka mengukur, wawancara, melihat apa yang akan melakukan. Ternyata ada yang melaporkan kegiatan Gereja Bagus pertama. Selama beberapa tahun dilaporkan. Bersyukurnya laporannya baik, ya. Jadi makanya menjadi menonjol dan dari Kemenang yang melihat dan memilih dan memverifikasi. Jadi timnya ke sana. Ya. Kemudian kami mengadakan sosialisasi apa itu
kampung moderasi beragama, kemudian kami berkumpul, ini pakai di tempat kebaktian gereja Bus Pertama ya. Mereka hadir di gereja. Kami justru bilang, nggak apa-apa, kita mau cari di luar saja. Oh nggak apa-apa, biar orang-orang lihat gereja itu seperti apa sih, tidak menakutkan dan gitu. Padahal kalau mau lihat gereja Bus Pertama di YouTube juga kelihatan gitu ya. Dan bilang kami juga udah lihat sih di YouTube gitu ya. Nggak apa-apa, kita lihat aja ya. Karena udah tidak ada rahasia lagi sekarang ya. Facebook aja semua udah melihat ya. Jadi kami mengadakan tim ke sana, dialog, pakai Zoom dari Kementerian Agama pusat, ya saya nggak tahu dirjen apanya gitu ya, atau apanya direktur apalah. Mereka memberikan pengarahan, memberikan ceramah, apa itu kampung moderasi beragama. Sebagai gereja, kami bersyukur. Kaget juga, kok bisa terpilih. Jadi kampung moderasi agama itu diharapkan menjadi tempat di mana antar umat beragama dapat kumpul dan berdialog. Kenapa pilih gereja saya juga nggak tahu ya. Tapi sebetulnya tahu karena ada hitnya ya, ada rambu-rambunya. Waktu COVID ya, ini jadi perjalanan kenapa bisa sampai seperti itu karena sharing dengan si kemenangnya. Dia bilang begini ya, kami dapat laporan. Yang lapor Pak Camat. Waktu COVID 3 bulan, setelah 2-3 bulan berjalan, kan semua mesti bingung ya, lockdown ya. Lockdown, kita mau belanja itu susah. Kalau ke Alfamart kadang buka, kadang enggak, ada jam buka, ada jam enggak. Kalau mau ke supermarket terbatas, ya kan masih ingat ya? Atau di Bogor nggak berlaku ya? Masih ya, Bogor juga berlaku ya. Dengan pasar ya tutup ya. Nah, kami datang ke kecamatan dan kami tanya, kamu minta izin untuk survei berapa yang membutuhkan di kecamatan Bandung Wetan tadi. Dia bilang kami punya 9 RW. Ya kami lihat RW 1, 2, 3, 4 ada beberapa RT di bawahnya. Kemudian dari saran Pak Camat, ya Pak, tolong koordinasi sama Pak RW, sama Pak RT dan didaftar betul-betul yang membutuhkan karena kami juga ingin memberi hanya yang membutuhkan. Mereka tanya kira-kira mau dibutuhkan berapa paket? Ya mungkin 100-200 lah untuk semua kecamatan. Ya semua kecamatan kalau misalnya 100, 200, 300 lah gitu ya. Jadi butuh yang betul-betul membutuhkan ya. Yang ada kehilangan pekerjaan atau yang ada kondisi tertentu lagi sakit dan sebagainya. Oke, dia koordinasi sama bawahannya, kami diantarkan dan berkoordinasi untuk survei di RW-RW. Ada 9 RW, langsung satu nggak ada karena itu bagian jalan Cipaganti di mana rumahnya itu ratusan M semua, jadi yang itu nggak ada, otomatis ya. Kalau yang lain itu ternyata satu RW itu bisa membutuhkan sekitar 150, ada 200. Itu dihitung-hitung, kira-kira butuhnya 1.600, 1.600 gitu ya. Terus waktu itu pas ada pengumuman Pak Jokowi ya, semua dapat ya pengumumannya kan ya. Terus saya tanya Pak Camatnya, gimana Pak? Dapat berapa? Kami dapat Pak. Dapat 10, nah 10 per RT 10 satu kecamatan Pak, 10 satu kecamatan. Gimana baginya saya juga bingung. Pak RW itu baru datang ya Pak Camat, itu baru datang Pak. 10 paket yang lebih kecil daripada ini, 10 paket yang dibagikan. Dia bilang petugas saya aja lebih dari 10, gimana Pak? Nah, iya gimana Pak ya? Aduh kalau 1.000 gimana Pak? Gimana? Kami juga nggak bisa Pak. Jadi deh Pak, ya, kan kita sama-sama umat beriman gitu ya. Kami berdoa ya, berdoa di gereja, kami berdoa sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita kami berdoa dulu Pak untuk melihat suasana seperti ini. Oke, akhirnya dapat berdoa, tentunya Tuhan membuka jalan. Ya. Ada donatur, ada beberapa jemaat gereja yang diberikan dengan jumlah yang signifikan. Ya. Singkat cerita ini, surveinya ya, kami survei, kami berbicara tentang COVID, kenalan sama Pak RT, ya, dan kami memulai dengan RT-RT dan RW-RW yang ada jemaat kami tinggal di sana. Jadi kayak ini ada salah satu ini ya, ini adalah salah satu jemaat kami yang tinggal di Pak RW, karena dia punya pos ya. Jemaat kami sekarang bilang Pak, kami adalah teman-teman gereja dari Bapak ini, ya, yang adalah salah satu warga dari RW Bapak. Kami punya maksud seperti ini yang dijelaskan, memberikan bantuan. Kemudian Pak RW-nya, oh iya, oke.
yuk saya antar, saya daftar koordinasi di posnya bagaimana akan dilakukan pembagian. Sembako menjaga protokol kesehatan juga, kita berkoordinasi terus ya. Kami berada di sana tengah-tengah masyarakat. Nah kemudian ini pas pembagiannya diresmikan oleh Pak Pejabat ya, Pak Camatnya sudah beres semua. Oke, kita resmikan Pak dokumentasi siap gitu ya. Kita mengadakan ke sana. Untuk bukan ini dilaporkan ke master ya. Karena saking panasnya angkatin banyak beras-beras sembako ya. Akhirnya kami koordinasi, dan puji Tuhan dari 8 RW yang dibutuhkan, kami bisa memenuhi semua yang dibutuhkan ya. Ada 1.700-an paket sembako yang lumayan isinya, beras 5 kilo, minyak 2 liter, telur 1 atau 2 lusin ya, ada gula, ada apalagi ya saya lupa ya, masuk ke sana ya. Dan ini kami bagikan juga ya. Kalau tadi ini kan kehabisan ini kita pakai resek dari Jogja, bukan sponsor dari Jogja ya. Tapi yang dari kami yang bisa cetak adalah ini ya. Nah di sini itu ada di sini itu ada logonya, ada logo Gereja Bakti Utama dan ada ayatnya. Saya koordinasi dengan Pak Camat, Pak boleh nggak kami taruh ini? Karena kan ini pemberian dari jemaat. Jadi di dalam pemberian dari jemaat Gereja Bakti Utama diberikan karena kami mengasihi. Terus di bawahnya ada Tuhan adalah kasih, ya, Tuhan adalah terang, ya, Tuhan adalah 1 Yohanes, Tuhan adalah kasih ya, di situ. Itu kami pakai, asisi dulu, kalau Pak Camat boleh nggak? Boleh Pak, nggak apa-apa. Mau di print apa aja nggak apa-apa. Gitu ya. Saya terjamin Pak. Bener ya? Oke, nggak apa-apa. Langsung kami print. Ya, kami print. Akhirnya kami bagi-bagi di sini, dan setiap kami bagi kami izin, setiap RW kami izin. Boleh nggak kami bilang ini adalah wujud kasih dari jemaat Gereja Bakti Utama dimasuk ke Jalan Batu? Oh boleh, malah harus. Biar mereka tahu. Oke siap. Dan kami bagi-bagi, semua dikerahkan, kami bagi-bagi. Ini bahkan satu diarahkan ke madrasah ya. Pak di situ aja ruang itu besar ya, sama bapak pemimpinnya di sana. Kita berikan daftar yang membutuhkan. Kami bagi-bagi, anak muda membagikan, anak tua membagikan, bule satu juga membagikan ya. Semua kita turun tangan, kita membagikan ke tengah-tengah masyarakat ya. Nah ini yang Tuhan izinkan terjadi ketika COVID-19. Ya, kayaknya ini yang dilaporkan ya, sehingga kami menjadi tempat yang terpilih untuk tampung moderasi umat beragama. Tapi bibitnya ini sudah terjadi bukan hanya COVID, bahkan jauh hari sebelumnya. Setiap tahun di fasilitas gereja kami mengadakan minimal 2 kegiatan sosial. Yang satu adalah pesta rakyat, yang biasanya tanggal 17-an dan pesta rakyat, yang berkoordinasi kapan. Dan kami undang mereka untuk hadir. Suatu waktu yang tidak setiap tahun, tapi ada beberapa tahun kita coba variatif ya. Kadang-kadang ada pasar murah, jadi kami beli dengan subsidi, kemudian dijual ya. Tapi itu hanya setahun saja, karena yang kelola adalah satpam dan yang tugas keamanan. Diserbu mama kalah semua, disuruh ngantri nggak bisa ngantri. Karena minyak goreng yang di Jogja misalnya 40.000 dijualnya 25.000, jadi serbu semua ya. Kalah mama semua ya. Jadi kita nggak bisa ada ide yang ada semua fokusnya membeli yang murah. Dia butuh berhikmat ya. Besoknya kami kami main game saja. Jadi kita main games, main game saja interaksi anak-anaknya. Kemudian kami juga ini pas bagi-bagi pasar murah itu ya, termasuk ada kumpulan baju-baju yang masih bagus, ada dijual, ada baju baru, ada baju bekas saya pakai ya. Ternyata animonya juga lumayan ya, karena kami punya koneksi beberapa pabrik baju ya, mereka yang sisa-sisa apa dijualin aja, dan disumbangkan, kemudian kami jual dengan sangat murah. Nah itu menjadi interaksi ya, di mana anggota-anggota gereja di sana juga sekelilingnya berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana ya, yang jualan ya. Termasuk di satu kota dari Ambon, suaranya keras jualannya seperti di mana ya, Tanah Abang ya, luar biasa ya. Jadi semua juga datang dan tertarik ya, bagi-bagi kita menjalin hubungan, intinya seperti itu ya. Kemudian ada games juga anak-anak ya,
suruh main games, ya, yuk kita lempar ya. Kita bersyukur ya, Tuhan menganugerahkan fasilitas dengan tengah kota, ya sama seperti ini ya, kita mungkin lebih besar kali ya, tamannya di sini lebih besar, parkirnya ada juga ya, itu lebih besar ini tamannya daripada taman di depan gereja Basel Utama ini ya. Mereka main games, pesta rakyat ya. Kemudian juga ada bakti sosial hampir setiap tahun yang mengadakan pengobatan gratis. Mereka masuk di tengah-tengah gereja, di dalam fasilitas gereja. Karena udah ada tempat lagi. Ya. Ini adalah salah satu rumah dari sekolah kami. Karena kami ada sekolah, ada SD sampai SMP, TK sampai SMP di kompleks gereja. Ada pengobatan, periksa, jaringan dokter-dokter yang dengan senang hati melakukan ini gratis lagi ya. Bagi dokter berapa bayar ya. Ini gratis lagi, ini adalah dokter yang ahli kesehatan untuk fisioterapi. Ya, dan dari situ juga dia bisa melakukan fisioterapi walaupun beberapa orang sakitnya sakit ya, karena kan kalau ada bakti sosial pengobatan gratis kadang-kadang sakit juga datang ya supaya dapatnya gratis gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua diterima. Intinya supaya kita punya interaksi satu dengan yang lain dan menjadi hubungan dengan masyarakat. Karena kami temukan ketika kami punya konsistensi setiap tahun ada orang-orang yang datang, orang-orang yang sama. Jadi kita kenal. Yang biasanya kita nggak pernah kenal. Karena kita biasanya hanya datang ke gereja pulang, tidak berinteraksi dengan di mana gereja itu berada. Ya, sambil minum obat mereka duduk, ya, kemudian setelah duduk kita ajak bicara, kita kasih bubur yang panas, kita kasih orang-orang yang sudah dilatih, orang-orang yang sudah mempersiapkan kesaksian pribadi. Mereka duduk di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat, mereka berinteraksi dan mereka menjadi mengenal. Bapak Ibu Saudara, panggilan kita adalah kita menjadi garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kamu gereja, saya gereja, kita gereja. Kamu terang dunia, kamu garam dunia. Berarti saya terang dunia, saya garam dunia. Kita bersama-sama terang dunia dan garam dunia. Untuk apa kita melakukan menjadi garam dan terang? Kita nggak tahu, tapi Tuhan perintahkan, ya sudah buat aja gitu ya, gampangnya. Tapi fungsinya jelas sekali. Ini adalah bagian dari amanat agung Yesus. Benar kita harus berkumpul, tapi benar juga kita harus keluar dari kumpulan kita ini menjadi garam yang ada di tengah-tengah dunia. Benar kita kumpul cahaya kita terang. Jika kita kumpul cahaya kita terang di gereja, tapi benar juga ketika kita keluar, kita menjadi terang yang terlihat, karena bisa terang di depan orang dan bisa dirasakan oleh masyarakat yang tidak mengenal Yesus. Nah, kita melakukan itu bukan untuk apa-apa selain untuk menjadi saksi Kristus. Kalau kita bayangkan di Sahabat Rasul 2, setiap harinya kayak begini. Setiap harinya kayak begini, bagi-bagi. Yang nggak punya makan dari jalan deh, lapar kelihatannya sini makan. Semua orang menjual apa yang ada padanya yang dibagikan supaya semua orang bisa makan, semua orang bisa kumpul. Dan Yesus Alkitab berkata dan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap harinya, ditambahkan orang datang sendiri karena melihat orang dan merasakan garam sebagaimana panggilan Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kamu garam dunia, saya terang dunia, saya garam dunia. Kita bersama-sama adalah terang dunia dan garam dunia. Dan ini harus terjadi di mana-mana. Sama seperti yang kemarin malam datang, kita melihat ini. Kalau kita mau melakukan amanat agung Kristus, yang sasaran akhirnya adalah seluruh dunia, yang sasaran akhirnya adalah ujung bumi, yang sasaran akhirnya adalah setiap suku-suku bangsa, kadang-kadang kita bilang nggak mungkin kita bisa mengutus satu orang satu Injil dan biayanya penuh untuk sampai ke pelosok Kalimantan, Sumatera atau Sulawesi, nggak mungkin Pak.
Tapi panggilan kita dan kita menjadi saksi Kristus. Maaf, saya tolong dinyalakan lagi. Kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem kita, di kompleks Yerusalem kita, kepada sekeliling kita, di seluruh Yudea kita, di Samaria kita yang ada sekeliling sini, sampai ke ujung bumi kita menjadi saksi Kristus. Dan kita nggak mungkin sampai ke ujung bumi kalau kita tidak mulai di Yerusalem kita. Tapi kita harus mulai di Yerusalem kita, jangan berhenti. Kami bersyukur Tuhan izinkan gereja pertama terlibat untuk mengutus sekarang ada 18 utusan Injil yang kami utus bersama-sama dengan sekitar 8 gereja lainnya. Bersama-sama kami mengutusnya. Kalau sendiri memang tak kuat, tapi bersama-sama bisa. Tapi kami tidak hanya fokus untuk mengutus yang jauh-jauh, karena dimulai dari hati untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat, menjadi terang yang terlihat dan garam yang dirasakan, sampai dengan ujung-ujung bumi, sampai ada utusan Injil di mana-mana. Dan saya kita paham itu sebagai gereja Tuhan. Dan kita lihat, jangan kita lihat apa yang kita tidak miliki. Kita tidak punya uang, tidak punya orang, kita tidak mampu. Itu pemikiran yang salah. Karena kalau kita baca, kita lihat Tuhan Allah dapat menggerakkan seluruh alam semesta. Dia dapat menahan matahari, bahkan membuat mundur jam, supaya umatnya dapat mengalami kemenangan. Dia dapat menyembuhkan orang sakit. Dia dapat menyediakan traktir makan 10.000, 15.000 orang. Ya. Bisa ditraktir semuanya. Dari apa yang kamu punya, Yesus berkata kepada Andreas, apa yang kamu punya, dan kamu punya bawa, itu aja cukup kalau dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang melakukan mujizat. Tidak ada kata tidak bisa, hanya ada kata ya, kami taat. Dan ini dimulai dengan kita, di lingkaran terdekat kita, sampai ke ujung-ujung bumi dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi, kalau kita tidak memulai dan melangkah dalam iman, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Jika kami sudah memulai membagi sembako, yang pertama-tama sebagai gereja biasa yang sangat kami reaksi adalah yang jemaat itu membutuhkan. Kami kumpulkan, terus kami bilang tentang yang jemaat dan juga kumpulkan dana lagi. Dan Tuhan bukakan kepada kerinduan bagaimana kami bisa menolong masyarakat sekelilingnya. Tuhan menggerakkan 1, 2, 3 orang untuk memberikan jumlah yang sangat besar, dan kami bisa membagi 1.500, 1.600 sembako tadi. Kami tidak menunggu orang memberi dulu, baru melakukan. Dari awal harus dilakukan, karena hatinya ada di sana. Dan doa saya ada hal-hal yang sama seperti yang di sini. Supaya terang Tuhan bercahaya di tengah-tengah pasar, bagaimana? Pasar Anyar. Di tengah-tengah pasar Anyar, di kecamatan ini, kota Bogor ini, sampai terang kita terlihat ujung-ujung bumi. Sehingga kota Bogor dapat merasakan orang-orang Kristen yang adalah dipanggil sebagai terang dunia. Tantangan bagi kita semua sebagai gereja Tuhan. Gereja adalah kita, terang. Panggilan untuk gereja Tuhan adalah untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, itu garam, dan bertransformasinya dengan memuridkan berdasarkan Injil Kristus. Tantangan bagi kita sebagai gereja Tuhan, bahwa kita adalah gereja adalah kita. Kita dipanggil sebagai gereja, panggilan gereja adalah untuk hadir di tengah masyarakat dan mentransformasi masyarakat sekeliling kita, masyarakat kecil kita, masyarakat luas kita berdasarkan Injil Kristus. Amin. Amin. Siap? Siap. Siap. Siap.
sedikit ya. Siap kita menjalankan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia? Amin. Amin. Karena Tuhan yang sudah memberikan perintah, Ia yang memberikan janji. Dan ini yang terakhir kita bisa renungkan ayat bersama-sama. Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 kata, kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah imamat yang rajani. Kamulah bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memerintahkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita punya kuasa karena sudah diberi mandat, sudah diberi identitas sebagai imamat yang rajani. Kita adalah imam-imam, wakilnya raja, wakilnya Tuhan. Kita adalah bangsa yang terpilih, sudah dipilih. Kita adalah yang kudus. Kudus berarti berbeda dari dunia sebagai terang. Kita adalah kepunyaan Allah untuk fungsi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan karena kita ada di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita melihat pelayanan misi Allah, mungkin kita takut. Tapi janji Tuhan, janji yang terindah dalam kita melaksanakan amanat agung Tuhan. Janjinya bahwa ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan kami bersyukur dan terima kasih bahwa Engkau baik. Di dalam kebaikan-Mu Kau menunjukkan kepada kami maksud dan tujuan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkarya, secara khusus Kau berkarya di jemaat-Mu, di gereja.